Selamat malam, Bu Ros. Ya, tambah cantik, Bu Ros. Hah, ada lagi. Aduh, panas. Iya, Panas sekali. Ih, hari ini panas banget. iya. Mm-mm. Ya, Iya, selamat malam teman-teman semua. Apa kabar? luar Halo, biasa. Bu Ros, Pak Ya, Lukas, Bu Kesia, Bu Indriani, Shalom, halo. Bu Cinta, puji Tuhan ya, semuanya sehat. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, kita bisa mulai ibadah kita malam ini. Balik pada koordinatornya, dipersilakan. Pastor. Ya, Ya, kami percaya lewat ibadah pada malam hari ini ada lawatan Tuhan terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang amin. yang mengalami masalah Tuhan buka. Terima kasih yang punya tangan dan tepuk tangan Tuhan Yesus. Praise the Lord. Selamat malam Bu Ros, gimana kabarnya? Udah sehat? Selamat malam. Baik. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Selamat malam Pak Lukas, Bu Marta, selamat malam, sehat selalu. Indra, selamat malam juga Sinta. Ya, selamat malam, selamat bergabung di ibadah CLCC pada malam hari ini. Ya, selamat malam Pak John. Ya, Ya, selamat malam Bu Indriani. ibadah CLCC pada malam hari ini. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapak, selamat malam Bapak. Selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam Roh Kudus. Intinya kami bersyukur Tuhan, karena kasih kemurahan-Mu Tuhan, karena kebaikan-Mu Tuhan di sepanjang hari Tuhan. Kami bangga Tuhan punya Allah seperti-Mu Tuhan. Berkati Tuhan, kami mau ibadah Tuhan, meskipun melalui Zoom Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan lewat ibadah ini Tuhan, ada mujizat-Mu terjadi Tuhan. Amin. Mujizat-Mu terjadi pada malam hari ini Tuhan. Dan memberkati kami semua yang ikut Zoom Tuhan. Berkati ibadah ini Tuhan dari awal sampai akhirnya. Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, silakan Pak Hendro bisa tampilkan petugasnya. Ya. 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 Untuk hari Sabtu tanggal 19 Agustus, host saya sendiri Bu Indriani dari Sidoarjo, worship leader beserta pembicara firman Tuhan yaitu PS John Sambunan MA. Doa profetik yaitu Bapak Lukas Kisnanto dari Sidoarjo, pengumuman yaitu Ibu Kesia Wilichan dari Hong Kong, dan doa berkat oleh Bapak John Sambunan MA dan selesai. Dan kami kembalikan kepada Bapak John Sambunan MA. Kami persilakan Pak John. Oke, praise the Lord. Mari Bapak Ibu sekalian kita siapkan hati kita, kita nyanyikan pujian ini ya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya mujizat masih ada bagi setiap orang yang berseru percaya pada Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Sungguh Engkau baik Tuhan. Haleluya. Tadi berkata bersama dengan saya, Tuhan Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan
sembuhkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Mari dengan segenap hati angkat pujian ini. Tuhan, Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Berkata bersama di hadapan Tuhan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Dengan diangkat tangan sama-sama. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Dengan diangkat tangan sama-sama. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Oh, oh, katakan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Dengan diangkat tangan sama-sama. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Katakan dengan iman sekali lagi. Mujizat masih ada bagiku. Haleluya. Mujizat masih ada bagiku. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya mujizat masih ada dalam hidup kami, anak-anak-Mu. Haleluya. Sebab Engkau Tuhan layak disembah, Engkau layak ditinggikan. Kami datang menyembah-Mu dengan segenap hati. Dialah Tuhan dan Allah yang berkuasa selama-lamanya. Mari katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana.
terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Mari datang pada Tuhan, katakan sekali lagi di hadapan Tuhan. Haleluya. Kau layak disembah Tuhan. Terima kasih. Katakan, oh, haleluya. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amen. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Saat ini kami percaya sesuatu yang ajaib sedang terjadi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, buat kasih setia-Mu dalam hidup kami, buat kebaikan-Mu, buat pertolongan-Mu. Mari bersyukur pada Tuhan, saudaraku. Dia Tuhan yang baik, Tuhan yang besar ada di sini. Terima kasih Tuhan. Mari katakan sama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Mari angkat suaramu, sama-sama katakan, terima kasih
Yesusku, buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini, dengan iman katakan, Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu, kami bersyukur Tuhan. Syukur bagimu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mari kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Praise God. Terpujilah Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita ya malam hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kepada sahabat kita, kekasih Tuhan, malam hari ini akan berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya. Ibu Nini Herawati dari Surabaya, apakah bisa berdoa untuk firman Tuhan malam hari ini? Oke, selamat datang Pak Wongtir, Pak Darmawan, teman-teman yang lain sudah bergabung ya. Malam ini luar biasa. Oke, mungkin malam ini Ibu Nini masih lagi di jalan atau bisa diwakili aja oleh Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Ya, baik. Terima kasih Bapak Pendeta. Shalom buat semua. Bapak Ibu. Ya, shalom. Ya. Bapak Ibu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya, Kami shalom Pak John, shalom. Oh, ya, ini. Bapak Ibu semua, mari kita sama-sama satukan hati. Berdoa. Terima kasih Bapak di surga, pada malam hari ini kami semua bisa berkumpul kembali oleh karena kemurahan Tuhan. Kami ada bisa beribadah lewat JLCC Zoom ini Tuhan. Ini semuanya oleh kemurahan kasih karunia Tuhan. Sehingga kami boleh berkumpul kembali ya Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami semua Tuhan. Untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadikan kekuatan iman percaya kami ya Tuhan. Amin. Dan kami boleh belajar untuk tiap firman-Mu, kami boleh melakukan ya Tuhan. Berkati hamba-Mu Pastor John Sarbunan Tuhan, yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dan lindungi Tuhan, dan apa yang disampaikan semuanya hanyalah daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan ajaib. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Praise the Lord. Terima kasih Ibu Nini Herawati dari Kota Surabaya ya, yang sudah menaikkan doa sebelum firman Tuhan disampaikan. Nanti setelah doa firman Tuhan disampaikan ya, doa peneguhan firman akan dinaikkan oleh Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Oke, praise the Lord. Ya, selamat malam buat semuanya. Mari kita sama-sama katakan dulu, merdeka. Amin. Ucapkan 3 kali. 1, 2, 3. Merdeka. 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 Amin. Alkitab berkata dalam Yohanes pasal 8, jika anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Dan Yesus juga katakan di ayat sebelumnya, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu, dan kamu pun benar-benar merdeka. Haleluya. Jadi bagaimana kita bisa merdeka? Dengan firman Tuhan. Siapa yang memerdekakan kita? Yesus Kristus Tuhan. Amin. Dan itulah sebabnya ketika kita merdeka, baru kita bisa lihat
ada sebuah rahasia jawaban doa dalam hidup kita sekalian ya. Dan saya percaya Tuhan menjawab orang-orang yang dalam pergumulan malam hari ini. Inilah rahasia jawaban doa. Kita akan lihat dulu nats bacaan Alkitab kita malam ini. Kita akan baca sama-sama ya dari nats bacaan Alkitab kita, Yakobus pasal 5, di ayatnya yang ke-17. Dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Rosalin dari Jerman akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan malam hari ini. Oke, terima kasih Pak John, kesempatan yang diberikan. Ya, Nats bacaan Alkitab hari ini yaitu dari Yakobus 5 ayat 17. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Amin. amin. Ini doa yang powerful, doa yang penuh kuasa ada di sini. Saudara-saudara, bukan berarti bahwa yang menaikkan doa itu dia harus orang super hebat, dia orang terkenal, hamba Tuhan besar, baru doanya dijawab Tuhan. No, bukan itu, saudaraku. Tapi yang membuat doa orang percaya seperti Elia ini, doanya berkuasa bisa mengubah sesuatu, situasi berubah. Itu karena apa? Ada kesungguhan ya. Perhatikan baik-baik. Elia adalah manusia biasa. Manusia apa, saudara? Biasa ya, bukan manusia super. Dia manusia biasa artinya dia pernah juga rasa lapar seperti kita ya. Dia merasa haus seperti kita, dia merasa dalam keadaan takut seperti kita, saudaraku. Dia juga merasa dalam keadaan kesepian seperti kita, saudaraku. Dia merasa susah, merasa sedih, merasa dalam pergumulan beban berat seperti kita, saudaraku. Itu manusia biasa ya. Sama seperti kita, saudaraku. Anda punya persoalan, Elia juga punya persoalan. Anda punya pergumulan, Elia juga punya pergumulan. Anda punya beban berat, punya kesesakan, Elia juga mengalami hal yang sama. Tapi ini yang luar biasa, Alkitab beritahukan kita, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, nggak beda. Tapi yang membedakan itu di mana? Perhatikan baik-baik. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Nah, bagaimana dengan kita? Saudara, kalau engkau mau doamu berkuasa, doamu powerful, maka Tuhan ingin ada kesungguhan, bersungguh-sungguh berdoa, saudaraku. Orang yang bersungguh-sungguh berdoa itu doanya powerful, dan inilah rahasia jawaban doa ada di sini. Makanya jangan pernah anggap remeh doa itu ya. Kabar baik, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saudara-saudara, tadi pagi kami ke Surabaya, pagi subuh ya. Jadi itu pas sebelum mulai ibadah Zoom, saya sudah nyalakan Zoom di laptop ini, karena ke Surabaya mendadak, saudaraku ya, anak kami dalam keadaan kondisi kesehatan terganggu. Jadi akhirnya saya dengan Bu Sinta, kami cepat langsung berangkat ke Surabaya, saudaraku, dan kami tiba di sana. Sementara dalam perjalanan, Bu Sinta nyetir mobil sampai di jalan tol pun ibadah Zoom tetap berjalan, saudaraku ya. Dan saya berkhotbah, Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, semuanya sukacita. Saya tahu saya senangkan Tuhan dulu. Untuk urusan anak saya yang sakit ini, Tuhan juga akan mengurusi dia, saudara-saudara. Dan sampai di Surabaya, kami jemput dia, karena ini masih libur ya, kami bawa dia pulang ke Kediri, lalu diobatin, saudara-saudara. Nah, saya percaya bahwa Tuhan itu bekerja dengan cara yang ajaib. Tuhan menjawab doa itu macam-macam. Bisa lewat si A, lewat si B, ya. Saudaraku, bisa lewat berbagai macam cara Tuhan memberikan jawaban doa. Nah, itu ada rahasianya, saudaraku. Ya, next. Mari kita akan lihat ya, Bapak Ibu. Jadi tadi memang anak kami sudah dalam keadaan lemas ya, karena dia terlambat makan, saudaraku. Kuliah tapi dia terlambat makan, itu sebabnya pencernaannya akan terganggu. Dan semalam kami doakan dia, dan puji Tuhan ya, tadi pagi setelah ibadah Zoom, tidak ibadah Zoom setelahnya, ibadah Zoom sebelum berlangsung kami sudah berangkat. Jadi saya laptop buka di ini Kediri, HP-nya saya bawa, buka satu lagi, jadi siap-siap khotbah di situ. Tapi puji Tuhan, dengan sukacita akhirnya walaupun dalam keadaan lemas, akhirnya dia sudah bisa ceria lagi, saudaraku ya. Tuhan Yesus mendengar, menjawab doa, dan bahkan sanggup memberi apa? Memberi pertolongan
bagi orang yang telah bersungguh-sungguh. Katakan bersungguh-sungguh. Amin. Itulah orang yang serius, saudara-saudaraku. Kalau engkau serius dengan Tuhan, Tuhan lebih serius lagi dengan saudara sekalian. Amin. Ya, orang yang telah bersungguh-sungguh berdoa dengan iman di hadapannya, di hadapan Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, ada orang yang doanya dijawab Tuhan dan ada yang belum dijawab Tuhan. Itu kenapa, saudaraku? Semua ini menentukan bagaimana respon kita, bagaimana kesungguhan hati kita. Kesungguhan hati kita itu menentukan apa yang kita dapatkan. Saya percaya Tuhan tidak pernah pilih kasih. Tuhan hanya lihat apakah engkau sungguh-sungguh berdoa enggak. Seperti Elia ini berdoa bersungguh-sungguh. Dan waktu dia berdoa itu hujan tidak turun selama 3 tahun. Selaku 6 bulan. Wow, 3,5 tahun luar biasa ya. Dan waktu dia berdoa lagi di ayat berikutnya, hujan pun turun, saudaraku. Jadi doa Elia manusia biasa sama seperti kita ini, dia bisa berdoa dan doanya ini bisa menghentikan hujan, bahkan bisa menurunkan hujan. Saya masih ingat suatu hari ketika di Surabaya, saya mau pergi pelayanan, saudaraku. Pada waktu itu saya naik sepeda motor. Dan pada saat itu saya lihat sudah awan gelap, saudaraku ya. Dan awan gelap pada waktu itu, seorang kasih Tuhan, saya berdoa, saya bilang, Tuhan, kalau Engkau mendengar doa Elia, Elia bisa berdoa menghentikan hujan. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Hujan berhenti. Saudara-saudara, waktu saya dalam perjalanan ke tempat tujuan, tidak ada hujan pun yang menetes, saudaraku ya, tidak ada. Saudara-saudara, ada butiran-butiran atau percikan-percikan air hujan, tidak. Tapi pada saat saya sampai ke tempat tujuan, baru hujan itu turun, saudaraku. Tuhan ajaib ya. Hal yang berikutnya juga pada waktu kami dalam acara perjalanan ya, waktu itu ada Pak Lukas juga ya, dengan teman-teman kami beriringan. Saudaraku pergi dalam rangka untuk prosesi pemakaman almarhum Opa ini. Saudara kasih Tuhan, itu hujan deras sekali. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami minta saat ini juga, pada saat kami sampai di tempat pemakaman, tidak boleh hujan. Saudaraku, pada saat sampai masuk ke area untuk lokasi pemakaman, hujannya berhenti, saudaraku. Luar biasa, Tuhan kita dahsyat. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, apa yang terjadi, saudaraku? Kalau ternyata kita sampai di lokasi pemakaman dan hujan mengguyur, saudaraku, berarti itu akan mengganggu untuk proses pemakaman. Kita harus tunggu sampai hujan berhenti baru kita makamkan almarhum Opa ini. Tapi ternyata benar-benar Tuhan tidak mempermalukan ya. Rupanya Tuhan juga perhitungkan Opa punya kesetiaan di hadapan Tuhan ya. Dia ikut Zoom dengan kita seperti sudah ikut malam hari ini. Dan dia punya ayat-ayat firman Tuhan yang dia suka ucapkan, deklarasikan, itu masih terus membekas, masih ada dalam lubuk hati kami, anak-anaknya. Dan kami ucapkan firman itu, ya saudaraku. Dan ternyata Alkitab berkata, orang yang percaya pada Tuhan tidak dipermalukan. Tuhan memperhitungkan iman orang percaya. Amin. Berapa banyak sudah percaya bahwa mujizat masih ada? Malam hari ini lambaikan tangan. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara-saudaraku, mari kita lihat hal ini dapat kita baca di dalam Injil Yohanes 16 ayat yang ke-22 sampai dengan 24, saudaraku. Di sini, saudara, ada 3 kebenaran tentang siapakah orang yang mengetahui rahasia jawaban doa. Berapa banyak saudara ingin tahu rahasia jawaban doa? Yang mau tahu rahasia jawaban doa, lambaikan tangan. Amin. Mungkin kau berdoa, Tuhan, kok aku belum dapat jawaban doa Tuhan. Aku sedang menanti jawaban doa Tuhan. Malam ini saya akan bongkar rahasianya. Ya, mari kita lihat. Siapakah dia orang yang mengetahui rahasia jawaban doa? Nah, dia adalah orang yang memiliki 3L. Apa itu 3L? L yang pertama adalah lebih dekat lagi pada Tuhan. Katakan amin. Lebih dekat lagi pada Tuhan, walau sesaat saja diri saudara dan saya diliputi dengan duka cita. Mari kita lihat saudara-saudaraku ya. Yohanes 16 ayat yang ke-22. Ya, Yohanes 16 ayat 22. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Amin. Amin. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, apa yang Yesus katakan ini, demikian juga kamu sekarang ini diliputi duka cita. Siapa orang yang tidak pernah mengalami duka cita? Orang mengalami duka cita itu macam-macam.
oleh karena bangkrut, orang bisa berduka cita, oleh karena saudara-saudaraku dia mengalami kematian orang yang dikasihinya, saudaraku telah pergi meninggalkan dia bisa berduka cita, saudaraku ya. Ataupun dia mengalami musibah-musibah yang membuat dia bisa berduka cita ya. Saudaraku, hal-hal yang sangat tidak menyenangkan, tidak membahagiakan dia, bisa membuat dirinya berduka cita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin mengalami jawaban doa, rahasia yang pertama yaitu lebih dekat lagi pada Tuhan ya. Saudara, siapa bilang orang yang lebih dekat dengan Tuhan tidak ada masalah? Ada, saudaraku ya. Siapa bilang orang yang datang beribadah tidak punya masalah? Ada, saudaraku ya. Masalah itu macam-macam. Oleh karena sakit penyakit, oleh karena keuangan, ekonomi, biskari, itulah orang hidup, saudara. Tapi Tuhan ingin di tengah-tengah masalah yang membuat engkau mengalami duka cita, walaupun itu diliputi sesaat saja, biarlah engkau makin lebih dekat lagi pada Tuhan. Kenapa? Karena pada waktu engkau dekat dengan Tuhan, di tengah-tengah persoalan yang engkau alami, hatimu akan damai, hatimu akan tenang, hatimu akan bahagia, saudaraku. Di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan, hatimu tentrem, saudaraku. Wong suge bingung pikire, wong melarat susah atine, seng ayam sopo, putrane Gusti Yesus. Itulah orang-orang yang selalu dekat dengan Tuhan ya. Mazmur 62 ayat 2 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Orang kalau mengalami masalah dan dia coba menjauh dari Tuhan, percayalah Bapak Ibu, tidak ada jawaban doa, tidak ada ketenangan, tidak ada damai sejahtera. Hatinya itu kacau, hatinya galau, saudaraku. Hatinya dalam keadaan gundah gulana, saudaraku. Orang itu akan tertekan menjadi stres. Tapi pada saat engkau sadar bahwa engkau ingin mengalami jawaban doa, engkau berkata, Tuhan ini waktunya. Aku bersyukur lewat masalah ini supaya Tuhan mengingatkan aku, supaya aku lebih dekat lagi dengan Tuhan. Aku lebih melekat lagi dengan Tuhan. Ketika engkau dekat dengan Tuhan, di tengah-tengah persoalan, Tuhan memberi engkau ketenangan. Ada damai di hatimu, saudaraku. Sehingga engkau tidak susah, engkau tidak stres, engkau tidak depresi, engkau tidak mengalami putus asa. Kenapa? Karena engkau tahu, Yesus adalah jaminan hidup kita semua. Yang percaya bilang amin. Haleluya. Ini rahasia yang pertama ya. Rahasia mengalami jawaban doa. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Siapakah orang yang mengetahui rahasia jawaban doa? Dia adalah orang yang memiliki L yang kedua. L yang kedua itu bernama lakukan saja perintah Tuhan tanpa menanyakan apa-apa kepada Tuhan ya. Jadi tanpa komen, tanpa saudaraku meragukan, tanpa tanya apa-apa, tidak perlu. Lakukan dulu saudaraku ya. Jangan komen, jangan keberatan. Lakukan saja saudaraku. Baru engkau lihat bahwa jawaban doa itu akan datang dalam kehidupanmu ya. Mari kita lihat Yohanes 16 ayat 23. Ya, Yohanes 16 ayat 23. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Amin. Amin. Pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Jadi nggak perlu banyak tanya, nggak perlu banyak komen, saudaraku. Lakukan saja, saudaraku. Ketika engkau berjalan melakukan perintah Tuhan, maka Bapak Ibu sekalian, engkau akan lihat jawaban doa itu akan datang, akan menghampiri engkau. Engkau akan menjumpai bahwa ini jawaban doa. Di saat tidak ada jalan, ternyata Tuhan bukakan jalan. Di saat tidak ada harapan, ternyata Tuhan memberi engkau harapan. Di saat engkau dalam keadaan bingung yang luar biasa, ternyata Tuhan memberikan engkau solusi yang terbaik. Katakan amin. Ya, jadi saudara-saudaraku, orang yang mengalami jawaban doa, rahasia mengalami jawaban doa ini orang yang punya L yang kedua. L yang kedua itu apa? Lakukan saja. Nah, seringkali jawaban doa tidak datang-datang. Kenapa? Karena orang banyak cincong, tanya sini, tanya situ, saudaraku. Padahal dia tidak melakukan, saudaraku. Kalau dia lakukan akan firman Tuhan, artinya dia tidak keberatan untuk melakukan firman, saudaraku.
maka jawaban doa itu pasti datang, saudaraku. Elia pada waktu berdoa, dia gak banyak tanya, saudaraku. Dia penuh dengan kesungguhan. Dia tahu bahwa Tuhan mendengar seorang anak manusia yang menaikkan doa dengan sungguh-sungguh, saudaraku. Bukan berarti Elia hamba Tuhan yang terkenal, hamba Tuhan yang penuh kuasa, tidak. Tapi membuat doanya itu berkuasa adalah ada sebuah kesungguhan hati. Bapak Ibu, kalau malam hari ini engkau mau mengambil jawaban doa, saudaraku, jangan pernah tinggalkan jam-jam doamu di hadapan Tuhan. Lakukan saja, saudaraku, ya. Jangan banyak alasan, saudaraku. Kalau engkau mau benar-benar mendapatkan rahasia jawaban doa, lakukan saja. Jangan banyak komentar, jangan banyak cincong sana sini. Lakukan saja, baru engkau bisa lihat itu jawaban doa datang, ya. Suatu hari ketika Yesus dalam perjalanan, ada seorang wanita yang sakit pandaran 12 tahun. Dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya aku sembuh. Dan pada waktu dia mendekati Yesus, dia berhasil menjamah ujung jubah Yesus. Ada kuasa, ada tenaga yang keluar dari tubuh Yesus dan masuk dalam wanita ini yang sakit pandaran 12 tahun. Alkitab berkata, seketika itu penyakitnya menjadi sembuh. Amin. Lihat lagi dalam Injil Matius pasal 15, ada seorang ibu yang anaknya dalam keadaan sakit, dan memang sakitnya ini nggak main-main, sakitnya serius. Karena anaknya ini sakit dirasuk roh jahat. Kalau orang sakit, saudaraku, pencernaan ada obatnya. Orang sakit diabetes ada obatnya. Sakit ginjal ada obatnya. Tapi kalau orang sakit diganggu roh jahat, obatnya mana? Nggak ada apotek yang jual obat yang dirasuk roh jahat, nggak ada, saudaraku. Tapi wanita ini luar biasa, saudaraku. Dia diproses Tuhan, beberapa tahap dia hadapi, saudaraku. Pada waktu dia berseru, Yesus, kasihanilah aku. Yesus diam. Dia berseru lagi, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Oh, dia dimarah-marahin oleh murid-murid Yesus, panitia pelayanan Yesus. Marah-marahin dia, membentak-bentak dia, saudaraku. Tapi dia nggak menyerah. Dia terus lagi berseru, Yesus anak Daud, saudaraku. Tapi Yesus menjawab, jawabannya nggak pas. Yesus bilang apa? Aku datang bukan untuk kamu, aku datang untuk umatku. Domba-domba yang hilang dari Israel. Wah, dia bisa tersinggung, saudaraku. Tapi dia nggak menyerah. Dia berseru lagi, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus menjawab, saudaraku. Tapi jawabannya nggak enak. Yesus bilang apa? Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing. Bayangkan, saudaraku, ya. Ibu ini ibaratnya derajatnya itu disamakan dengan anjing. Dia bisa marah, bisa tersinggung karena itu kasar sekali, saudaraku. Tapi dia bilang dengan bahasa iman, dengan gaya bahasa diplomatis. Dia bilang, Tuhan benar. Namun anjing itu kan makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudara, kalau punya anjing peliharaan yang di rumah, biasanya kalau kita sebagai tuan rumah, kita pulang, anjing sudah menanti kita di depan pintu rumah, betul? Dan saking girangnya, lehernya, saudara, lidahnya menjulur keluar, lalu kemudian ekornya bergerak ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, saking dia mau ketemu dengan tuannya yang baru datang ini, saudaraku. Lalu dia lari mendekati tuannya, kemudian dia mengusap-usap, saudaraku, dengan lidahnya akan kaki tuannya, bahkan lututnya, saudaraku. Dan inilah, saudaraku, anjing, saudaraku, ya. Ini kata anjing ini, saudaraku, dia mempunyai kebiasaan menjilat. Ini dalam bahasa Yunani disebut proskuneo. Coba katakan proskuneo. Artinya dia mencium tuannya. Dia mencium, saudaraku, ya. Dia mengusap-usap tuannya, saudaraku. Nah, kita seperti itu di hadapan Tuhan. Kalau kita berdoa dengan kesungguhan hati, saudaraku, kita mengusap-usap wajah Tuhan. Kita membelai-belai wajahnya dengan kesungguhan. Wow, saya percaya yang tadinya orang bilang, gak mungkin kamu sembuh, gak mungkin kamu berhasil, gak mungkin kamu sukses, gak mungkin kamu punya masa depan. Tapi karena kau lakukan dengan sungguh-sungguh, tanpa banyak komentar macam-macam, kau lakukan. Wow, orang lihat, wow, nggak nyangka ya, ternyata kok bisa dia disembuhkan, kok bisa dia diberkati, kok bisa dia dipulihkan, kok bisa dia bisa mencapai apa yang dia dapatkan. Itu rahasianya apa? Karena orang punya kesungguhan. Katakan amin. Mari kita lihat dari langkah-langkah ini, lihat langkah iman yang ketiga, saudaraku, ya. Siapakah orang yang mengetahui jawaban doa, rahasia jawaban doa? Dia punya L yang ketiga. L yang ketiga itu bernama luapkan semangat doa
dengan, ya saudaraku, semangat doa dengan iman, ya. Ini ada kata dengan iman sini, tadi lupa tulis ya. Dengan iman kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bukan dalam nama si A, si B, tapi dalam nama Yesus, ya. Jadi semangat doa ini harus menjadi luapan hati kita, saudaraku. Jadi doa itu menjadi satu kesukaan, satu kegirangan. Jangan berpikir bahwa doa itu jadi satu beban, menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Wow, salah Bapak Ibu. Kalau engkau mau mengalami doa, kuasa doa seperti Elia, jadikan doa itu menjadi satu kesukaan. Dulu orang kalau ajak saya berdoa, saya paling tidak suka. Saya anti sekali orang ajak saya berdoa, karena bagi saya itu doa itu bagi saya tidak populer, tidak menyenangkan. Siapa mau lihat? Tidak ada yang lihat kita, saudaraku. Tapi kalau khotbah di mimbar, wow, itu saya senang. Tapi itu dulu, Bapak Ibu sekalian. Tapi sejak Tuhan izinkan kami melewati badai proses ini, saya mulai datang pada Tuhan, mencari Tuhan dalam doa. Ternyata Tuhan dengan ajaib, saudaraku. Dia mencurahkan kekuatan kuasanya, pengurapannya luar biasa, ya. Mari kita lihat yang ketiga, luapkan semangat doa dengan iman, ya, kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kita lihat Yohanes 16 ayat 24. Ya, Yohanes 16 ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Amin. Amin. Jadi luapkan semangat doa. Untuk meminta, doa belum dijawab, jangan menyerah, jangan berhenti, saudaraku. Jangan bilang, wes, nggak usah Tuhan-Tuhanan, nggak usah doa-doaan, nggak usah gereja-gerejaan, itu jangan. Tuhan belum jawab, terus minta. Ini bukan maksa Tuhan, tapi Tuhan ingin melihat kesungguhan saudara. Tuhan ingin ngetes, melihat untuk bagaimana ketekunan saudara. Ya, ketika terus berdoa, kalau seperti kepercayaan orang Tionghoa itu, ya, ada tongkat yang mereka angkat-angkat, mereka tusuk-tusuk ke atas itu menurut kepercayaan mereka. Kalau mereka tusuk-tusuk ke atas itu, lama-lama yang di atas itu jebol dan akhirnya tumpah turun dan dia akan menerimanya. Itu menurut kepercayaan orang Tionghoa. Nah, kita pun begitu. Menaikkan doa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, bukan membacakan doa, ya. Jangan salah Bapak Ibu. Menaikkan doa, jangan bilang membacakan doa. Menaikkan doa, saudaraku. Nah, kita naikkan doa, saudara, dengan iman. Belum dijawab, doa lagi. Belum dijawab, doa lagi. Sampai benar-benar kau bisa mendapatkan jawaban doa, ya. Ada satu istilah yang saya suka sekali kalau ke kantor atau ke sebuah plaza atau ke mall-mall itu kan dipintasan SH. Lalu di sebelah lagi ada ditulis PULL, saudaraku, ya. Push atau pas dengan pull, saudara. Pull ini yang kata pas ini PUSH. P itu artinya, saudaraku, ya, pray. Lalu U itu artinya until, ya. Lalu S itu something. Lalu S itu happen. Itu artinya PUSH, pray until something happen. Artinya berdoa sampai sesuatu terjadi. Jadi Bapak Ibu, kalau Tuhan belum menjawab doamu, bukan berarti Tuhan gak mau mendengar doamu. Tapi saudara, Tuhan minta kesungguhan, keseriusan, terus engkau berdoa sampai benar-benar Tuhan mengabulkan doamu. Katakan amin. Wow, luar biasa, saudara, ya. Berapa yang saya percaya bahwa sedang Tuhan mencurahkan api doa malam ini. Ada luapan semangat doa dalam hidup kita. Yang mau lambaikan tangan, bilang, saya mau ya Tuhan. Saya tidak boleh menyerah. Amin. Baru saudara lihat, ya, ada jawaban doa itu datang dalam hidup saudara. Ya, oke. Mari kita lihat apa hasilnya. Dari 3 kebenaran ini, orang punya 3L ini, kita lihat apa hasilnya. Ini dia, saudaraku. Hasil yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Kegembiraannya tetap menjadi miliknya. Artinya kegembiraan ini tidak diambil, tidak dirampas oleh si jahat, yaitu iblis, ya. Iblis mencuri sukacita, mencuri apa, saudaraku, kebahagiaan, mencuri kegembiraanmu. Tapi Tuhan akan berikan itu kepada saudara saya. Mari kita lihat, ya. Yohanes 16 ayat 22. Ya, Yohanes 16 ayat 22. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Amin. Amin. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas apa? Kegembiraanmu itu daripadamu. Orang kalau sakit hatinya gembira, itu gampang sembuh. Bilang amin. Amsal berkata hati yang gembira adalah obat. Hati yang penuh sukacita itu obat. Namanya, gunanya obat itu menyembuhkan. Ya. Jadi Bapak Ibu,
menyembuhkan orang yang sudah sakit. Tapi kalau orang itu dia mulai takut, dia mulai khawatir, saudaraku, maka kekhawatiran itu akan mengeringkan tulang-tulangnya. Hari ini Tuhan ingin engkau hidup dalam kegembiraan, engkau hidup dalam sukacita. Bagaimana supaya engkau bisa hidup dalam kegembiraan? Ingatlah kasih Tuhan kepadamu. Orang yang ingat kasih Tuhan dalam hidupnya, hatinya pasti gembira. Dia akan bilang begini, dia akan bilang, Tuhan, aku ini orang berdosa, tapi aku bersyukur engkau sudah mengampuni segala dosaku. Tuhan, kalau engkau sudah menyembuhkan aku di waktu yang lalu, aku percaya hari ini juga engkau pasti menyembuhkan aku di hari ini. Katakan amin. Ya, dan seterusnya. Engkau juga bisa bilang, Tuhan, kalau engkau sudah berkati orang lain, engkau juga memberkati hidupku. Kalau engkau sudah menolong orang lain, engkau juga menolong hidupku. Kalau engkau pernah menolong aku di waktu yang lalu, hari ini juga aku percaya engkau pasti menolong aku di hari ini. Katakan amin. Jadi kalau orang ingat kasih Tuhan, hatinya bergembira, hatinya berglori. Tapi kenapa orang tidak bisa bergembira, orang tidak bisa berglori? Dia ingat apa yang dikatakan orang kepada dirinya. Orang berkata hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif, yang merendahkan, yang meremehkan, yang membuat dia terluka, hatinya membuat dia kecewa. Nah, itu akhirnya dia hilang kegembiraan, ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, rahasia untuk engkau bisa bergembira, engkau dekat dengan Tuhan. Karena waktu engkau datang beribadah, engkau dengar firman Tuhan yang membuat hatimu bisa tenang, hatimu bergembira. Engkau dengarkan puji-pujian yang menguatkan imanmu. Katakan amin, ya. Kita lihat yang kedua, saudaraku. Yang kedua hasilnya ini. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Doanya kepada Bapa itu ada jaminan. Siapa yang menjamin? Adalah jaminan itu nama Yesus. Kita lihat ayatnya, ya. 16 ayat 23. Yohanes 16 ayat 23, dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Amin. Amin. Perhatikan baik-baik, Yesus bilang apa? Segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa, akan diberikannya. Siapa yang memberikannya? Bapa di sorga. Memberikannya kepadamu, kepada saudara dan saya yang berdoa, di dalam nama siapa? Nama Yesus. Jadi ini hasil yang kedua, kita lihat bahwa orang percaya yang taat pada firman, doanya itu kepada Bapa, ada jaminan dalam nama Yesus. Amin. Nah, kenapa harus pakai nama Yesus? Karena nama Yesus adalah jaminan bagi doa kita dikabulkan. Kalau engkau berdoa dalam nama si A, nama si B, gak ada jaminan, saudaraku. Ya, amin. Mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir ini, saudaraku. Dahsyat ini. Dari 3 kebenaran, 3 L tadi kita lihat, ya, ada ini hasil yang ketiga. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Saudara, dia dapat jawaban doa dan penuh dengan sukacita. Doanya dijawab Tuhan dan hatinya itu penuh dengan sukacita. Amin. Kita lihat dulu ayat Yohanes 16 ayat 24. Ya, Yohanes 16 ayat 24, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Amin. Amin. Mintalah, artinya berdoalah, memohonlah, maka kamu akan menerimanya. Ya, bagaimana saudara bisa menerima? Engkau minta dulu, engkau berdoa dulu. Kalau engkau minta, engkau dapat. Supaya apa? Tujuannya supaya penuhlah sukacitamu. Yang tadinya hatinya susah, hatinya sedih, hatinya dalam keadaan sumpek, tapi karena dia berdoa dengan iman, saudaraku, maka dia menerima jawaban doa, sehingga hatinya itu berglori, hatinya bersukacita. Amin, saudaraku. Orang bersukacita, penyakitnya gampang sembuh. Orang yang bersukacita awet muda, tanpa harus pakai kosmetik yang terkenal, yang mahal-mahal, saudaraku. Orang yang bersukacita ada perlindungan Tuhan, proteksi Tuhan dalam kehidupannya. Ya. Dan kabik orang yang bersukacita, saudaraku, ya, itu doanya paling cepat dijawab Tuhan. Mazmur 37 ayat 4 berkata, dan bergembiralah karena Tuhan, maka dia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu, ya. Dan luar biasa ini, saudaraku. Orang yang bersukacita, Bapak Ibu sekalian,
itu membuat wajahnya tuh berseri-seri, ya, dia kelihatan awet muda, tambah sehat, saudaraku. Dan orang yang bersuka cita, dia bisa menikmati suasana kerajaan Allah, ya, karena kerajaan Allah bukan bicara soal makanan atau minuman, bukan soal kata-kata, tapi kerajaan Allah bicara soal pertama, damai sejahtera, yang kedua yaitu kebenaran, dan yang ketiga sukacita oleh Roh Kudus. Jadi itulah kerajaan Allah, ya. Ada kebenaran, kemudian ada damai sejahtera, lalu yang ketiga ada sukacita oleh Roh Kudus, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah yang Tuhan ingin sehingga hidup saudara dan saya menjalani kehidupan ini. Engkau jalani dengan sesuatu yang benar-benar membuat engkau tenang bersama dengan Tuhan, ya. Baik, Bapak Ibu, kita akan berdoa bersama-sama, dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Weli Hukubun dari kota Jayapura, Papua, ya. Selamat datang Pak Ferry bersama Ibu Lastri sudah bersama dengan kita. Oh ya, Ibu Weli ada? Oke, silakan Bu Weli. Ya, baik Bapak Pendeta untuk waktunya. Bapak Ibu, mari kita bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengar di malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami selaku persekutuan Gereja CLCC. Kami boleh duduk di bawah kaki Tuhan. Kami telah memuji menyembah Tuhan lewat pujian penyembahan yang telah kami naikkan kepadamu. Biarlah menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Dan kami bersyukur untuk waktu yang terindah yang Tuhan telah berikan bagi kami pada malam hari ini, untuk boleh duduk dan mendengarkan akan firman-Mu. Isi hati Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta John Sarbunan MA, yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Bagaimana kami boleh tahu rahasia jawaban doa. Tuhan mengajarkan kami lewat firman Tuhan di malam hari ini untuk Ya, Yesus. kami selalu sungguh-sungguh datang kepada Tuhan lewat doa yang kami naikkan kepadamu atas semua pergumulan-pergumulan yang kami alami. Biarlah kami boleh beriman dan kami sungguh-sungguh datang kepadamu lewat doa yang kami naikkan kepada Engkau, supaya apa yang menjadi harapan untuk semua pergumulan kehidupan kami, biarlah Tuhan dengar dan Tuhan jawab menurut kasih setia Tuhan. Kami telah belajar bagaimana untuk jawaban doa itu kami lebih dekat lagi pada Tuhan dalam kehidupan kami, walaupun Ya, Yesus. sesaat saja dalam hidup kami diliputi dengan semua hal yang kami alami, namun Ya, Yesus. kami diingatkan lewat firman Tuhan di malam hari ini, supaya kami lebih dekat dan juga kami lakukan saja perintah Tuhan dalam kehidupan Ya, kami, Yesus. supaya kami belum melihat tetapi kami percaya bahwa Engkau akan menjawab akan doa-doa kami. Dan biarlah Tuhan kami terus diberikan luapan bersemangat dalam doa. Biarlah Tuhan Yesus Engkau tolong kami dalam hidup kami, supaya kami diberikan sungguh-sungguh jawaban doa lewat doa yang kami naikkan kepadamu. Kami percaya Tuhan Engkau akan mendengarkannya dan Engkau akan menjawabnya menurut kasih kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa, lewat firman Tuhan yang luar biasa kami dengar. Bukan kami hanya mendengar, tapi kami melakukan, kami mengimani dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah kami semua diberkati lewat firman Tuhan di malam hari ini. Kami berdoa buat hamba-Mu yang menjadi corong, alat untuk menyampaikan akan firman Tuhan di malam hari ini, yaitu Bapak Pendeta John Sarbunan MA. Tuhan, Engkau terus pakai akan hamba-Mu, berikan kesehatan, kekuatan, kuasa, pengurapan, pewahyuan yang datang daripada Tuhan, supaya hamba-Mu terus setia duduk merenungkan firman Tuhan. Isi hati Tuhan itu boleh dapat disampaikan kepada hamba-Mu, dan hamba-Mu boleh dapat memberitakan, mengabarkan, menyampaikan buat kami semua lewat persekutuan ini, tapi juga kepada setiap orang
yang Tuhan mau untuk dilayani dan diselamatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami. Ampuni salah dosa kami Tuhan, dengarkan doa seruan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa dalam kerajaan sorga. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua yang sudah menaikkan doa sebagai doa peneguhan firman ya. Tuhan berkati Bu Weli Hukubun dan keluarga di Jayapura. Dan sebelum saya kembali kepada host kita malam ini, saya memberikan satu orang kesempatan untuk bertanya. Apakah Pak Darmawan mau bertanya nanti setelah pengumuman ya, dan langsung kita akan tutup. Satu orang ya, Pak Darmawan mungkin bisa mewakili kita. Ada hal-hal yang mungkin saudara mau tanya, dipersilakan. Oke, kembali kepada host kita malam hari ini. Ini atas peneguhan firman Tuhan, doa peneguhan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus selalu memberkati Bu Weli dan juga Ibu Nini, tetap sehat, selalu diberkati Tuhan ya. Terima kasih kepada hambanya yang setia, Bapak John Sambunan MA ya. Kita telah mendengarkan jawaban-jawaban doa ya. Yang pertama, kita harus lebih dekat sama Tuhan ya. Memang ya, kita harus selalu lebih dekat dan kita harus melakukan perintahnya ya. Apapun perintah Tuhan harus kita patuhi ya, dan kita lakukan. Dan juga kita harus semangat dalam doa. Itu yang luar biasa yang dilakukan oleh hambanya yang setia. Hambanya yang setia Pak John selalu semangat. Apapun permasalahan dia, tetap dia semangat untuk cari Tuhan, berdoa. Tidak pernah bolong ya, itu luar biasa ya. Selalu pagi maupun malam ya, dia selalu semangat. Itu kita, kalau kita punya hamba Tuhan semangat, kita harus semangat ya, itu ya, untuk cari doa, semangat berdoa dengan Tuhan ya. Doa dan doa-doa pada Tuhan pasti ada jaminan ya, itu ya. Kita dijamin oleh Tuhan, luar biasa ya. Dan kita juga dapat jawaban dari sukacita dengan penuh sukacita, itu luar biasa ya. Kita hambanya yang setia ini, firman Tuhannya luar biasa. Makin lama makin heran ya. Tuhan memberkati Bapak John, sehat selalu, diberkati Tuhan. Ya, kalau kita punya Tuhan, hamba Tuhan semangat, kita harus semangat. Ya, kalau saya ya misalnya anak-anak ajak pergi, saya pas tugas tadi itu, tapi saya nggak mau, saya pilih doa ya. Dulu juga gitu, suami saya kalau pagi Pak John sering Zoom pagi, saya pasti ikut. Kalau dia ajak saya jalan pagi, saya nggak pernah, nggak mau. Dia marah sama saya, kok doa terus tiap hari kok doa terus, pagi malam doa. Dia memang kalau minggu sering lihat ikan hias gitu, dia jalan-jalan menghibur supaya enggak capek kerja terus ya. Dia ajak saya, kamu sama Feli aja, kamu ajak Feli aja, aku doa, saya gitu. Aku pilih doa daripada melok kamu, saya gitu. Yang terakhir tuh Feli, iya mama itu loh dijak kok enggak mau. Enggak mama doa aja dek, kamu sama papa, saya bilang gitu. Ya itu loh. Memang ya kalau kita selalu dekat sama Tuhan, Tuhan itu tidak tega sama kita, apapun permasalahan kita, Tuhan pasti menjawab. Terima kasih Pak John, Tuhan memberkati semuanya. Ya juga terima kasih kepada Ibu Rosalin yang telah membantu Bapak John membacakan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus selalu memberkati Ibu Rosalin, sehat selalu, semoga pulih, yang sakitnya kakinya pulih kembali ya. Tuhan memberkati. Salam buat Pak Bluri dan keluarga. Tuhan memberkati. Dan selanjutnya yaitu doa profetik. Doa profetik yang dinaikkan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Kami persilakan Pak Lukas. Ya,
Terima kasih Bu Indriani buat waktu dan kesempatan yang diberikan oleh saya. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Shalom. Kristus. Selamat Praise the malam. Lord. Mari Amin. kita bersama-sama menaikkan doa profetik pertama bagi bangsa dan negara. Amin. Haleluya. Inilah Ya. waktunya Indonesia mengalami pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CSCC Everlasting. Urapan, kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CSCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CSCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CSCC sedang di bawah Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CSCC sampai Maranatha. Amin. Amin. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan dengan penuh semangat oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Terberkati Pak Lukas. Terima kasih Pastor. Saya kembalikan Ibu Indriani. Oke, terima kasih. Amen. Lukas. Semangatnya luar biasa ya. Terima kasih, Tuhan memberkati Pak Lukas, sehat selalu, diberkati Tuhan bersama Kesia dan Oma, ya Tuhan memberkati. Dan selanjutnya yaitu pengumuman. Pengumuman akan dibawakan oleh Ibu Kesia Willicon dari Hong Kong. Kami persilakan Bu Kesia. Ya, terima kasih waktunya Bu Indri yang sudah diberikan kepada saya. Salam Pastor, salam Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Mari kita sama-sama menyimak gereja CLCC pada malam hari ini. Pengumuman persembahaku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, persepuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening PCA Gereja Seksi 031268401 atau via rekening OPO Gereja Seksi 08133062929 atas nama Marius Johannes.
Hadiah ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Mari bergabung dalam ibadah Zoom pagi Gereja Sesi dimulai pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari. Amin. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat, datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Kabar gembira dan sukacita bagi Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih yang hatinya cinta Tuhan dan pelayanan pekerjaan Tuhan di ibadah CSCC Zoom live streaming, maka Gereja CSCC membantu mendukung memudahkan semua pelayan Tuhan dapat mengisi formulir tugas pelayanan sukacita di hari ini untuk pelayan minggu depan, dan setelah diisi dapat dikirimkan ke gembala gereja spesifik dan koordinator masing-masing. Formulir sukacita pelayanan, saya pelayan Tuhan sukacita dan bertugas sebagai 1 host, 2 musik, 3 worship leader atau WL, 4 multimedia, 5 doa profetik, 6 pengumuman. Tolong jadwalkan saya pada hari, tanggal, pukul, tugas, nomor. Setelah ini isi datanya harap kirim ke para koordinatornya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadah CSCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Nini dengan memberikan likes, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan atau bunyikan lonceng notifikasinya, komen, dan share ke yang lain. Info penting spesial Happy Birthday Agustus 2023, Pastor dan Sarkunan MA dan keluarga besar Gereja CSCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Tanggal 23 Agustus, Nito Rusu cucunya Ibu Weli Hukubun Jayapura, Papua. Tanggal 26 Agustus Kasih Anggata Hukubun cucunya Ibu Weli Hukubun Jayapura, Papua. 26 Agustus Richard Griha Pramita Sitorus putranya Ibu Ratna Marlina SPD Pekanbaru. Tanggal 30 Agustus Saudari Cindy Sicilia Rahel Sarbunan putrinya Pastor Jan Sarbunan MA Kediri. Siapa lagi menyusul ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Seswati di nomor HP yang sudah diterakan. Demikianlah info Gereja CSCC. Atas perhatinya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Kesia Willy Chan dari Hong Kong. Tuhan berkati Ibu Kesia. Amin. Amin. Oke, sebelum kembali kepada Ibu Indriani, host kita, mungkin Pak Darmawan mewakili teman-teman semua. Ada yang mau ditanyakan? Silakan Pak Darmawan. Salam Pastor. Ya, shalom. Salam teman-teman semuanya. Mungkin yang ditanyakan nggak ada, cuma mau sedikit kasih kesaksian, Pastor. Ya, oke, silakan kesaksian. Ini kesaksian tentang kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Dan terus jika kita hidup sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, apa yang kita dapatkan, seperti yang Pastor ajarkan di firman Tuhan kan. Jadi malam ini saya mau sedikit kesaksian tentang teman saya yang ada di Semarang kan. Teman baik saya yang ada di Semarang. Sekarang dia menjadi pelopor dari salah satu yayasan SOS itu, di Sahabat Orang Sakit di Semarang, dan itu dia hibahkan rumahnya itu
untuk orang-orang yang terkena kanker, cancer di Semarang. Jadi pertama itu ceritanya dari adiknya. Adiknya kan terkena kanker, cancer yang sudah stadium lanjut, stadium 4. Tapi di saat dia sakit begitu kan, dia setiap pagi berdoa, terus hidup sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, ya tidak pernah jemu-jemu, hidup maksudnya tidak pernah pesimis lah, walaupun cancer yang dideritanya sudah cukup berat, tapi dia tetap bersemangat dalam kehidupannya. Jadi dan bahkan orang-orang yang sakit itu, sesama teman yang sakit cancer itu pun heran, kenapa kok dia dalam keadaan sakit itu masih bisa mendoakan orang teman sesama temannya yang sakit cancer. Jadi ternyata Tuhan berkehendak lain, dia dipanggil Tuhan, dan temannya itu sampai sekarang masih hidup. Dan kokonya itu adalah teman saya, kokonya teman si Vincent ini. Jadi dia pernah mengatakan kepada kokonya, dia kan punya rumah, dia kan seorang pengusaha di Semarang. Jadi dia punya rumah yang cukup bagus, cukup besar. Dia mau itu rumah itu dihibahkan, jadi menjadi yayasan SOS. SOS itu singkatan dari Sahabat Orang Sakit. Jadi sewaktu dia di Singapura, kan dia ada ketemu, berobat di Singapura, ada ketemu ketua dari yayasan SOS kan, yaitu pendeta Stefanus atau pendeta Pastor Stefanus lah, yang ketua yayasan SOS itu. Dia kasih tahu ke beliau bahwasan dia ingin supaya itu dihibahkan, supaya menjadi SOS. Dan ternyata luar biasa disetujui dan sudah direnovasi cukup bagus, dan itu di Semarang. Jadi itu bisa dipergunakan untuk semua orang yang terkena penyakit cancer atau penyakit yang lain. Jadi ini dia cerita sedikit, pokoknya kemarin bicara banyak sama saya, bagaimana hidupnya mengandalkan Tuhan. Di saat dia sakit begitu pun, dia bisa berkarya untuk orang lain. Maksudnya menjadi berkat untuk orang lain. Sampai dia dipanggil pun, dia masih bisa menjadi berkat untuk orang lain. Jadi mungkin SOS kan tidak hanya di Semarang ya. Di Kota Medan sendiri juga ada, mungkin di Surabaya juga ada ya Pastor ya. Nah, di Surabaya juga ada yayasan SOS, itu banyak memberikan pertolongan kepada orang-orang yang terkena cancer, memberikan semangat dan memberikan terapi supaya mereka belajar hidup mengandalkan Tuhan dalam semua aspek. Kadang-kadang Tuhan izinkan sesuatu terjadi, itu pasti punya rencana di balik itu semua. Tapi semua itu pasti mendatangkan kebaikan. Makanya dia sekedar saya maksudnya infokan di sini. Jadi itu mana tahu di sini teman-teman yang butuh yayasan SOS kan, itu ada nomor HP-nya di saya, bisa saya kirimkan bagi teman-teman yang memerlukan. Itu mereka semua adalah kumpulan dari orang-orang Kristen yang memiliki jiwa melayani. Jadi khusus untuk melayani orang-orang sakit yang mengalami tekanan berat, dalam arti mengalami gangguan psikis, putus asa, segala macam. Jadi itu yayasan SOS itu memang sengaja dibangun untuk khusus untuk orang yang kurang mampu. Dia seorang yang sederhana, yang di situ Tuhan pakai mereka untuk melayani dan juga menjadi berkat bagi teman-teman yang lain. Dan puji Tuhan yayasan SOS itu kan banyak loh mengabarkan Injil juga kepada orang-orang yang dulunya pesimis, tidak mengenal Tuhan kan, maksudnya mau mengakhiri hidupnya karena beban penyakit kan, ternyata mereka bisa bersinar kembali. Nah, mereka mengenal siapa Yesus dalam kehidupan mereka. Seperti ada satu juga teman yang di Surabaya, itu dulu juga sudah pesimis, tapi ditolong oleh teman saya ini, dan sekarang dia hidup punya antusias kembali, dan sekarang dia bersemangat lagi, dan terus menyampaikan Injil kepada orang-orang yang memerlukan. Terkadang justru yang di saat seperti ini kan, orang-orang sakit ini kan, seperti halnya kan saya juga sakit kan, saya pernah alami sesuatu tekanan kan. Kadang-kadang jiwa kita labil. Seperti kemarin kan saya pernah sharing secara pribadi sama Pastor John di rumah sakit ya. Nah, di saat kita mengalami kekosongan batin atau bagaimana kan,
Nah, di situ selain kita berdoa ya, doa tentu itu paling penting. Doa kan nafasnya orang Kristen ya. Baca firman, kita juga perlu sahabat sesama sahabat orang Kristen. Jadi sahabat itu kadang-kadang kita banyak orang di saat kita susah, di saat kita down, dia tidak pernah mau jadi sahabat. Hanya kita senang dia mau menjadi sahabat. Jadi apalagi zaman sekarang ini kan kita tahu kan, teman itu hanya ada waktu kita naik. Ya, tapi kalau sahabat tidak, sahabat itu dia senang maupun susah, dia tetap mendampingi kita dan terus mensupport kita, mendoakan kita. Seperti halnya saya juga cerita ke teman saya, kita juga ada ikut gereja CLCC Zoom online ini. Saya ada bagikan juga linknya ke teman saya, namanya Harry. Nah, dia seorang pengusaha, cukup terkenal lah di Semarang. Mudah-mudahan lah dia nanti mau ikut ke dalam Zoom online ini. Dan dia juga sangat senang bisa dia ada mengikuti dari YouTube khotbah dari Pastor John pagi maupun malam. Dia cerita ke saya. Jadi dia tadi pagi telepon saya, dia bilang, oh saya ada ikut loh Darmawan, itu apa yang kamu bilang itu YouTube-nya apa Sinta Nini. Nah, dia ada ikut. Jadi dia bilang, wah itu suatu pembelajaran yang bagus itu. Nah, jadi dia cuma bilang ke saya, mana tahu ada teman-teman yang di gereja CLCC yang butuh dukungan dari SOS ya untuk memberikan support ya, dia bersedia siap membantu. Di situ ada beberapa juga hamba Tuhan yang siap 24 jam memberi kekuatan dan semangat untuk orang-orang yang khususnya untuk orang-orang yang kena cancer. Dan kalau untuk penanganannya sendiri bahkan mereka bisa support sampai ke Singapura kalau memang dibutuhkan ya. Seperti halnya kan dia punya ketua yayasan kan seorang pastor besar di Singapura. Jadi seorang pengusaha juga. Nah, jadi dia tadi menceritakan ke saya bahwasan dia akan bagikan link ini juga. Saya bilang iya ini saya belajar firman dari kecil, dari sejak awal saya belajar di sini. Dia bilang wah saya mau ikut lah. Saya bilang tapi saya nggak bisa dalam waktu dekat. Saya bilang nggak apa-apa. Kapan Anda bisa ikut, Anda ikut loh. Saya bilang gitu. Pagi juga ada subuh saya bilang. Nah, ya, jadi dia bilang ke saya kan, satu ayat firman Tuhan yang dia bagikan ke saya yang sangat tergugah oleh hati saya adalah di Yeremia 33 ayat 3. Ya, mungkin saya bacakan untuk teman-teman semuanya. Yeremia 33 ayat 3. Yes. Nah, saya bacakan ya, Yeremia 33 ayat 3. Jadi seperti yang Pastor John ajarkan ke kita itu juga yang diapakan ke kita. Bahwasannya di sini saya baca ke Yeremia 33 ayat 3 ya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Dan aku akan memberitakan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Nah, Yeremia 33 ayat 3. Amin. Amin. Ini terkenal sebagai kata teman saya, dia bikin lelucon, bukan lelucon lah, maksudnya kan nggak boleh dibikin lelucon ya, sekedar omongan sesama teman, itu adalah telepon langsung kepada Tuhan. Nah, kalau orang Kristen kan pernah bilang, oh kamu mau telepon ke Tuhan kan, ada nomornya 333. Jadi 333 itu kan saat ini itu Yeremia 33 ayat 3. Nah, di sini jelas dikasih tahu kan, Tuhan itu dekat dengan kita. Dia sayang sama kita, asalkan kita sungguh-sungguh berseru kepadanya dan memberitahukan kepadanya apa yang menjadi keinginan kita, dia akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang besar, bukan hal yang kecil, tapi hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Nah, itu rahasia-rahasia yang tidak terpahami itu dia akan terbuka untuk kita. Yaitu hal-hal yang tidak kita ketahui, yang tidak kau ketahui. Jadi ayat firman Tuhan ini sangat membuat saya, wah luar biasa ya, Tuhan dahsyat, Tuhan ajaib. Yesus baik, sangat baik dalam kehidupan saya. Terkadang di saat saya jatuh, saya down, saya ingat omongan pastor kan pernah mengatakan Filipi 4 ayat 3 yang dikatakan Holy Field itu kemarin kan, segala perkara dapat bertanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, itu betul katanya. Nah, makanya dia bilang itu sangat betul. Kita orang Kristen harus pegang janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita.
Saya kan cerita juga, Pastor ada cerita tentang Evander Holyfield waktu naik ring melawan Mike Tyson kan, dia megang teguh ayat itu. Makanya banyak orang kan waktu taruhan besar-besaran itu kan memegang Mike Tyson kan, tapi ternyata kan Evander Holyfield di luar dugaan kan, mereka kan pikirnya dia leher beton kan. Nah, ternyata Mike Tyson karena dia itu secara kita off the record aja ya, dia murtad. Dia dulunya kan Kristen, tapi dia murtad. Akibat dari dia murtad, kita lihat sendiri kan, Tyson mengalami kegagalan, sangat gagal. Dan Tyson hari demi hari terus hancur terus. Sampai sekarang dia sudah sampai pada titik-titik yang cukup sulit dalam kehidupan Mike Tyson, karena dia murtad. Jadi kalau orang yang sudah ikut Tuhan, harus cepat bertaubat kembali kepada Tuhan, jangan lari dari Tuhan, jangan lari dari masalah. Nah, itu dia cerita juga dia terus menambahkan, katanya Tyson lari dari masalah. Nah, dia sudah dikasih tahu Tuhan gitu sayang sama dia. Tuhan yang naikkan dia itu waktu dia masih muda itu kan, seperti yang kita cerita tentang kehidupan Mike Tyson, Evander Holyfield yang kemarin diceritakan kan. Dan saya juga bilang, Pastor John berjanji akan mengupas tokoh-tokoh penting di dunia dan akan dibahas untuk menguatkan iman kita. Dia bilang itu sangat bagus. Itu satu pelajaran yang sangat berharga untuk menaikkan semangat kita. Kadang-kadang kita butuh seperti itu supaya mereka yang kadang-kadang kan hidup kan bukan hanya penyakit ya, bisa saja juga kegagalan dalam bisnis ya. Nah seperti sekarang ini kan kita tahu kan dunia bisnis kan sepi ya, apalagi Indonesia mau menjelang pemilu kan, semua sudah pasti down ya. Nah, karena gejolak-gejolak yang sangat-sangat tidak kita pahami. Di mana-mana pasti terjadi begitu. Makanya di situ dia juga mengatakan kita harus lebih sesama jemaat Kristen harus lebih memperkokoh persahabatan, persaudaraan, terus mendekatkan diri kepada Tuhan, hidup sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Karena dia hanya sejauh kita mencari dia. Jadi kalau kita cari dia, apapun itu, dia akan ungkapkan untuk kita rahasia-rahasia yang tidak bisa kita pahami. Nah, dan seperti kemarin juga saya waktu down kan, saya ada sedikit sharing cerita tukar pikiran dengan Ibu Indriani kan. Nah, saya juga merasa diberkati dengan cerita-cerita dari Ibu Indriani ke saya. Di mana Ibu Indriani mengatakan, Darmawan, kamu hidup fokus saja sama Tuhan, gak usah terlalu risau ini dan itu. Ya, seperti yang pernah dia kasih support ke saya, dia cerita tentang pengalaman hidupnya begini-begini kan. Nah, di saat itu saya memang ada sedikit mengalami kekeringan batin gitu. Jadi saya nggak tahu kenapa teringat Ibu Indriani. Saya bilang, Bu Indriani, saya boleh nggak dengar kesaksian Ibu? Saya mau belajar dari kesaksian Ibu. Karena kan kemarin kan Ibu Indriani sedikit banyak kan ada bilang tentang kesaksiannya, tapi hanya sekilas, tidak lengkap. Jadi saya beranikan diri, saya telepon dia, saya WA dia pun ternyata luar biasa, dia sangat melayani, dia cerita tentang kehidupan dia, dan ternyata kesaksian dia itu memberkati saya. Dan saya juga ceritakan juga ke teman saya, dia bilang ya itu sangat bagus, kita saling mendukung di dalam doa, saling menguatkan dalam kesaksian. Nah, jadi sekedar juga ini maksudnya saya kepada teman-teman semua, seperti tadi Ibu Indriani bilang kan, kita harus utamakan ibadah lah daripada ke tempat-tempat yang lain atau ke apa kan, ke acara-acara apa. Kalau saat itu karena apalagi ini sudah mau akhir zamannya. Jadi akhir zaman ini kan kita nggak tahu ya kapan itu akan datang atau apa. Jadi kita jangan seperti mempelai perempuan yang waktu Tuhan datang dia tidak mempersiapkan apa-apa, jadi dia tertinggal. Kita harus seperti mempelai yang siap menyambut seperti pengantin yang siap menyambut mempelai. Nah, jadi supaya kapanpun Tuhan datang, Tuhan pergi kita sudah siap, kita menjadi berkat bagi semua orang. Nah, jadi sekali lagi saya juga ucapkan terima kasih Pastor John. Firman Tuhan yang setiap hari Pastor sampaikan itu pasti walaupun tidak langsung ya teringat dalam pikiran saya. Terkadang saya down ya, saya jatuh. Apapun maksudnya dalam arti pikiran saya galau atau kusut, firman Tuhan masuk sendiri ke dalam pikiran saya. Apa yang Pastor John ngomong punya satu persatu masuk. Saya cerita sebenarnya masuk. Di saat kita begitu tertekan banyak pikiran yang mungkin ya namanya hidup ya, firman Tuhan masuk. Dia nggak tahu, aku juga nggak ngerti dari mana tiba-tiba masuk.
Nah, seperti tadi cerita kan, saya juga cerita tentang Filipi yang pastor 4 ayat 33 ya pastor ya, 4 ayat 3 ya. 4 Filipi ayat 13. 4 ayat 4 ayat 13, 13. salah, sorry. 4 ayat 13. Itu juga sangat memberkati saya. Jadi kadang-kadang perkara apapun itu dalam kehidupan kita, asal bersama Yesus kan, pasti bisa dilewati. Asal bersama Yesus, bersama Roh Kudus kan, kita kuat, nggak usah khawatir. Ya, makanya saya sangat terima kasih bisa ikut Zoom online ini, dan saya sangat berterima kasih juga atas teman-temannya, teman-teman yang ikut semua. Ya, mudah-mudahan nanti teman saya bisa ikut bergabung dan dia akan membagikan share-nya, link-nya juga, dan dia akan bagikan ke teman-temannya, khususnya ke teman-teman yang sakit, supaya dia bisa dihiburkan juga lewat ibadah Zoom online Gereja CLCC dengan mendengarkan khotbah firman. Jadi saya bilang daripada di situ mikir kapan kita sembuh, kapan apa, saya bilang ya dengarkan aja khotbah firman Tuhan. Nah, terus saya bilang kalau nggak ngerti boleh tanya di sini, bebas bertanya. Nah, tidak usah malu, angkat tangan aja tanya Pastor John. Nah, atau minta didoakan secara pribadi langsung aja minta. Saya bilang gitu kan. Jadi dia bilang emang boleh, dia bilang boleh, nggak ada masalah. Nah, dia bilang ya, dia maksudnya saya menyampaikan di dalam kesaksian ini terima kasih lah untuk apa ibadah Zoom online ini, di mana saya bisa belajar di sini, bertumbuh dalam iman di sini, terus hari demi hari lebih mengandalkan Tuhan dalam semua aspek kehidupan. Ya, makasih banyak ya Pastor John, makasih banyak teman-temannya. Nah, Tuhan berkati semuanya. Ya, kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amen. Bapak Ibu sekalian, yang tadi Pak Darmawan sampaikan, ini saya buka rahasia, saya bocorkan ya. Anda tahu orang terkaya di dunia saat ini siapa? Hari ini yang terkaya adalah Elon, yang dia punya pabrik mobil Tesla itu, suatu mobil mewah itu. Lalu dia punya untuk pesawat ruang angkasa. Saudara, dia bahagia buat semua. Itu saya motivasi Bapak Ibu. Pentingnya doa ya. Saya perhatikan ini. Ya, dia suka sekali doa pagi ya. Saya perhatikan ini. Elon Musk bilang begini. Kutipan ya, ini kutipan. Setiap pagi saya berdoa untuk kebijaksanaan dan kekuatan. Itu membantu saya membuat keputusan yang tepat dan memberikan yang terbaik. Elon Musk. Ini pernyataan Elon Musk. Ini orang terkaya di dunia saat ini, saudara. Lalu di bawah itu ada rahasia doa. Rahasia itu doa memberikan ketenangan batin dan itu sudah mengambil keputusan yang penting. Jadi kalau suka berdoa, apalagi di pagi hari, itu akan menyegarkan, membuat kita tidak akan stres, tidak akan depresi. Ya, Bapak Ibu, saya undang saudara sekalian, di saat Anda pergumulan, Anda galau, saudara bisa bergabung ya di dalam ibadah pagi. Kami setiap pagi tanpa libur, ibadah itu ya, kita 1 jam selesai. Ibu di sana sudah malam hari ya. Tapi Tuhan, beliau tetap satu ibadah Bapak Ibu sekalian ya. Dan hari ini beliau masih tetap di rumah sakit, tapi puji Tuhan tetap setia, luar biasa. Ini patut diapresiasi, patut diacungkan jempol saudaraku ya. Oke, baik Bapak Ibu, saya kira cukup ya. Kita akan berdoa dulu, Bapak Ibu. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan ya malam hari ini. Haleluya, haleluya. Siapa yang dalam persoalan malam hari ini yang sakit penyakit, letakkan tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit dan rasakan aliran kesembuhan mulai datang menghampirimu, aliran kesembuhan mulai mengalir atas tubuhmu. Receive now, terima sekarang, terima dalam nama Yesus. Engkau yang sakit di bagian kepala, di bagian pinggang, di bagian pundak, di bagian leher, di bagian mulut, bagian mata, bagian telinga, di bagian tubuhmu, dimanapun engkau letakkan tangan kirimu yang sakit, ada kuasa Tuhan sedang menjamah engkau, ada kuasa Tuhan sedang memulihkan engkau, ada kuasa Tuhan sedang memberkati engkau, ada kuasa Tuhan sedang membebaskan engkau malam ini. Dalam nama Yesus, Pak Darmawan, engkau terima kesembuhan, Ibu Rosalin, engkau terima kesembuhan, Ibu Weli Hukubun, engkau terima kesembuhan, Ibu Marta, engkau terima kesembuhan malam ini, Ibu Indriani, engkau terima kesembuhan, Pak Wongtin, engkau terima kesembuhan, Ibu Nini Rawati, engkau terima kesembuhan. Dalam nama Yesus, siapapun yang sakit malam ini, Pak Ferry, Ibu Lasri, engkau terima kesembuhan, Ibu Weli Hukubun, Ibu Kesia Wilichan, Pak Lukas, engkau terima
terima kesembuhan. Ibu Indriani, engkau terima kesembuhan. Malam ini kuasa Tuhan sedang mengalir juga Pak Hendro, Ibu Silvi, engkau terima kesembuhan. Ibu Meliawati, engkau terima kesembuhan. Saat ini Ibu Sinta, engkau terima kesembuhan. Anak-anak kami, Johan, Cindy, James, engkau terima kesembuhan yang hadir malam hari ini. Aku percaya malam ini kuasa Tuhan sudah bekerja sehingga memberi engkau kekuatan, kemenangan, dan malam ini Tuhan memberi engkau tidur yang nyenyak, tidur istirahat yang baik, dan Ibu Rosalin juga di sana bisa beraktivitas. Tuhan pulihkan engkau Ibu Rosalin, kuatkan hatimu, teguhkan imanmu bersama dengan Tuhan. Mujizat ajaib sudah terjadi. Malam ini aku percaya akan ada terobosan-terobosan ajaib dalam keuanganmu, dalam ekonomimu, dalam bisnismu. Di dalam nama Yesus, untuk Pak Lukas, Tuhan akan memberikan engkau terobosan-terobosan ajaib dalam keuanganmu. Untuk Pak Darmawan, untuk Pak Wongtir dalam nama Yesus, untuk Pak Ferry, untuk semua yang hadir malam ini, setiap pria dan wanita, Tuhan berikan engkau terobosan-terobosan dalam keuanganmu, dalam bisnismu, supaya engkau tahu bahwa Tuhan yang hidup, Tuhan yang sedang memberkati engkau, sama seperti Dia memberkati orang-orang yang sudah sukses seperti Elon Musk dan yang lain-lain. Tuhan, aku percaya bahwa Wongtir juga keuangan dipulihkan semua malam ini, ekonomi keuangan dipulihkan. Mari saudara angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir pada malam hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya, terima berkat, terima kuasa, terima mujizat, terima kesembuhan, terima kemenangan. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Sampai kita berjumpa lagi. Bros, terima kasih untuk Terima kasih pelayanannya Pak ya. John Bu juga. Triani, terima kasih Pak God Wongtir, Pak bless you Lukas, Bu all. Kesia, Pak Triani, Darmawan, salam buat Bu Ana Kesia, Nurka ya. Lukas, John. Darmawan, Firman Terima Tuhan yang kasih. Ya, Wongkir, Selamat Bu malam Sinta, semuanya. selamat Bu malam. Herawati, Bu Kesia, Wendy. ya, praise Ibu the Lord. Indriani, salam. Shalom Terima buat kita kasih Ibu semua. semuanya. Rosali, Shalom, salam. Bu Beli Pak Lukas, Hukubun. salam Pak. Shalom. Pak Pak Wongkir, Darmawan, oke. Ya, ya. Tuhan berkati Salam, selamat malam Pak semuanya. Lukas. Wongtir, Bu Ya, Nini, salam sehat Pak. Ya, Bu Pak Indriani, Lukas, salam sehat. Pak salam sehat Bu. Wongkir, Pak Rosalin, salam buat Bu Opa Nin- Bruri. Bu Saya Cinta, sampaikan. Ya, Bu Nini. Ya, Pak Wongtir, salam buat Ibu. sayonara semuanya. Sayonara. Terima kasih Pak Selamat Lukas. Terima kasih malam. firman Tuhan ya Selamat malam Pastor. Minggu ya. Ya, Firman Pak Tuhan, terima Darmawan, kasih. sampai kita Ya, ketemu lagi. Ya. God bless you ya, all. bye-bye. God Bye-bye. bless you semuanya. all. Amin. Okay. Amin. Ya. Bye. Bye.